Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairul Adi Prabowo dengan NIM 240306026, mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme pada lipid terkait dengan degradasi lipid menuju ke oksidasi asam lemak. Jadi proses ini adalah proses pemecahan lemak atau lipid menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kemudian asam lemak tersebut dioksidasi, biasanya melalui beta oksidasi, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi prosesnya ada proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Proses ini adalah proses pemecahan lipid makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diserap oleh usus. Bahan bakunya ada trigliserida dari makanan, lalu enzim yang berperan ada lipase pada pankreas, ada lipase pada lambung, dan juga enzim kolipase. Lalu produk yang dihasilkan dari proses ini ada asam lemak bebas, lalu ada monogliserida dan juga gliserol yang diserap oleh usus. Lalu dibentuk menjadi kilomikron untuk transportasi dalam darah. Setelah itu ada proses beta oksidasi asam lemak. Proses beta oksidasi asam lemak adalah proses pemecahan asam lemak dalam mitokondria menjadi unit-unit asetil-CoA. Adapun bahan baku pada proses beta oksidasi asam lemak ada asam lemak bebas yang biasanya dalam bentuk asil CoA. Lalu enzim yang berperan pada proses ini ada asil CoA dehidrogenase, ada enoil CoA hidratase, dan juga hidroksiasil CoA dehidrogenase. Dan hasil dari produk ini ada asetil CoA, ada FADH dan juga NADH yang biasanya digunakan dalam siklus Krebs dan juga rantai transport elektron. Lalu biosintesis lipid adalah proses pembentukan lipid atau lemak dalam tubuh makhluk hidup. Lipid mencakup berbagai jenis molekul seperti asam lemak, trigliserida, fosfolipid, dan juga steroid. Proses ini penting untuk penyimpanan energi, pembentukan membran sel, dan juga produksi hormon. Setelah itu ada proses sintesis asam lemak, yaitu proses pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Adapun bahan baku dari proses sintesis asam lemak ada asetil-CoA, lalu ada molonil-CoA dan juga NADPH. Lalu enzim yang berperan pada proses ini ada fatty acid sintase, lalu ada asetil-CoA karboksilase. Dan hasil produk dari proses ini ada asam palmitat atau C16 dan bisa berpanjang menjadi asam lemak lain. Selanjutnya ada proses sintesis triasilgliserol, yaitu proses pembentukan lemak netral dari gliserol dan asam lemak. Adapun bahan baku dari proses ini yaitu gliserol 3-fosfat dan juga asam lemak dalam bentuk asil CoA. Lalu enzim yang berperan pada proses ini ada asil transferase dan juga hasil produknya ada triasilgliserol atau lemak netral yang disimpan di dalam jaringan adiposa. Lalu proses selanjutnya ada proses sintesis fosfolipid. Proses ini adalah proses pembentukan komponen utama membran sel dari asam lemak dan juga gugus fosfat. Adapun bahan baku yang digunakan pada proses ini ada gliserol 3-fosfat, lalu asam lemak, dan juga senyawa polar seperti kolin. Lalu enzim-enzim yang berperan pada proses ini ada CDP diasilgliserol sintase, lalu ada kolin fosfotransferase. Dan hasil dari produk ini yaitu fosfatidikolin dan juga fosfatidilethanolamin. Lalu yang selanjutnya ada sintesis kolesterol dan steroid, yaitu sintesis kolesterol dari asetil-CoA yang bisa menjadi prekursor steroid. Adapun bahan bakunya yaitu asetil-CoA, lalu enzim yang berperan pada proses ini yaitu HMG-CoA reduktase, dan hasil produknya yaitu kolesterol yang dapat diubah menjadi hormon steroid seperti testosteron, estrogen, dan juga kortisol. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.